Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Hayat Anggara Febriata dalam acara Live Zoom Herbal Indo Utama episode ke-66. Hari ini hari yang spesial, episode spesial karena kita bersama dengan Dr. Didit Aktono Hadi. Oke. Baik, teman-teman yang sudah bergabung, silahkan yang sudah bergabung bisa menuliskan di kolom komentar nama dan dari mana. Saya bacakan dulu yang sudah bergabung ya. Ada dari Maktaba sudah hadir, kemudian dari Maktaba juga ada 2 orang, Khola Herbal hadir, kemudian Tegal Awis hadir, Pak Hafiz Herbal Kaltim, selamat datang semuanya. Ya, selamat datang semuanya. Alhamdulillah di episode ke-66 ini kita akan membahas tentang atlas terapi penyakit. Nanti kita akan bahas salah satu penyakit yang ada di atlas tersebut. Nanti atlas itu apa akan kita bahas dengan Dokter Didit. Sebelumnya kita akan menyapa dulu Pak Dokter Didit. Pak Dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mungkin salaman dulu Pak Dokter. Salaman dulu. Oke, gimana kabarnya Pak Dokter? Alhamdulillah, Oke, untuk sehat Pak Angga. Alhamdulillah sehat. Selamat datang Pak Dokter. Oke. Iya. Jadi kita di sini seperti biasa ada di studio Lab Zoom Herbal Utama di kantor marketing Herbal Utama. Dokter Didi juga ada di sini. Teman-teman semuanya yang sudah hadir dan penasaran Dokter Didi itu seperti apa, teman-teman bisa janjian dan tatap muka langsung di sini. Oke, untuk saat ini teman-teman dengerin suaranya secara langsung, oke? Biar Oke, penasaran ya Pak biar Angga. penasaran. Atau teman-teman kalau punya event kumpul dengan jaringan distribusinya yang banyak dan Dokter Didi sempat hadir, tinggal kontak aja. Insya Allah kita bisa membantu memeriahkan acara dengan diskusi-diskusi ilmiah yang bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman dengan basic-basic kesehatan. Iya. Oke, Masya Allah. Dok, bisa dijelaskan dulu dok, yang dimaksud atlas ini bentuknya apa dok? Buku atau aplikasi atau apa dok? Ini spill nih jadinya ya Pak Angga. Spill. Ayo, dok. Bocoran ini. Iya, bocor sebelum tayang dok. Bocor sebelum. Itu rencana insya Allah nanti saya siapkan ada aplikasi yang bisa diakses. Bisa dimanfaatkan di jaringan Herbalindo Utama ya. Nanti bisa mengakses aplikasi itu dan itu free. Itu nanti isinya tentang ya namanya atlas ya. Jadi atlas terapi. Jadi itu nanti kaitannya dengan pembahasan penyakit, kemudian apa gejalanya penyakit itu seperti apa. Jadi supaya nanti para pembaca itu dia bisa mengetahui gambaran penyakitnya seperti apa, kemudian nanti terapi dengan produk herbal itu utamanya apa. Oke, siap. Makanya judulnya atlas terapi herbal Indo Utama. Oke, siap, siap. Memang spesial dengan semua produk herbal Indo Utama karena mas ya produk kita kan alhamdulillah Banyak sekali itu kanan. makanya di situ kalau di buku itu sudah ada wordingnya kan ada produk yang itu kategori formulasi sama produk dengan kategori tunggalan. Nah itu nanti saya akan masukkan di situ untuk kombinasi terapinya insya Allah. Oke. Tergambar nggak sih? Tergambar ya insya Allah. Sedikit tergambar sih, cuma nanti apa namanya prakteknya aplikasinya seperti apa, user friendly apa gitu, user Dari apa ya? Nah itu rencana untuk tahap awal itu nanti dalam bentuk aplikasi yang free untuk tahap berikutnya ini masih sesi penyiapan. Oke, siap. Berarti kita akan membahas apa ini dok? Kaitannya dengan aplikasi itu. Akan bahas penyakit amandel. Oke, Karena kenapa kok pilih pembahasan ini? Karena amandel itu banyak kasusnya, kemudian testimoninya juga lumayan banyak ya. Tapi nanti mungkin saya nggak ke kasih bocoran ya kaitannya dengan bocoran testimoni ya. siap. Saya pernah share juga kan ya ke Pak Amir juga ya. Testimoni itu kasus amandel itu banyak dan dengan produknya kita alhamdulillah
konsumen itu bisa merasakan manfaatnya dari produk-produk kita. Kita langsung tancap. Nah, oke, bisa diulang dikit dok tadi kita mau bahas apa ini Kita gitu? mau bahas amandel. Amandel, oke. Berarti yang kita bahas mulai dari amandel itu apa ya, penyakitnya itu apa? Iya benar. Nanti Kemudian gambaran penyakitnya seperti apa sampai gejalanya seperti apa, sampai di herbalnya sampai berarti. nanti terapi dengan ya yang praktis saja lah Oke, kaitannya siap. dengan intinya supaya jaringan distribusi herbal Indo Utama itu lebih mudah untuk menjual produknya. Oke, jadi dan lebih mudah untuk merekomendasikan produk sesuai dengan penyakit yang dihadapi. Jadi biar teman-teman yang sudah gabung ini ya, terutama jaringan herbal utama yang sudah gabung, dia memiliki bekal yang cukup ya dok untuk menjelaskan ke customer, ke pasien gitu ya dok ya. Seperti itu Pak Angga. Oke, monggo dok, ini bisa di-share screen dok. Atlas terapi herbal Indo Utama, penyakit amandel dan solusi herbalnya. Iya, Oke. ini saya tampil pertama kali nih Atlas terapi herbal Indo Utama. Seri 1 ya, semoga nanti bisa berlanjut Siap. ke pembahasan berikutnya. Sebenarnya kenapa sih kok saya ngangkat pembahasan ini, yaitu tadi ya saya udah sampaikan intinya supaya jaringan herbal Indo Utama itu teredukasi, mereka lebih mudah untuk memasarkan produk-produk herbal Indo Utama yang sesuai dengan penyakitnya. Benar. Oke, siap. Iya. Oke, wis, gambar apa ini dok? Nah ini jelas nggak sih, kelihatan ya? Jelas sih, jelas. Pointer saya kelihatan juga. Nah, pointer, iya kelihatan. Tanda panah kecil tuh. Jadi amandel itu kalau istilah medisnya itu tonsilitis. Tonsilitis, oke. Kalau ada akhiran itis seperti itu menunjukkan ada proses peradangan. Ada proses peradangan. Makanya tanda radang itu kan banyak ya. Ada warna merah, ada pembengkakan, ada rasa nyeri, ada perubahan warna kayak gitu ya. Nah, itu tanda-tanda umum peradangan. Nah, kalau tonsil itu kan nama organnya, nama cellnya lah. Kalau itu kan kaitannya dengan sistem kekebalan tubuh, itu tonsil itu salah satu bagian dari kekebalan tubuh kita. Lokasinya di mana? Nah, itu kelihatan itu ada di rongga mulut. Nah, nanti teman-teman sobat herbal Indo Utama semua bisa ini ya. Kalau istilah Jawa ini itu apa kalau bahasa memperhatikan? Oh iya, memperhatikan. Ini kenapa? Karena ini khas. Jadi biasanya tonsilitis atau amandel ini sering dialami anak-anak. Oke, anak-anak ya. Jelas ya, jadi pasarnya kelihatan ya, anak-anak. Pasarnya anak-anak. Nah, itu nanti bisa dilihat. Di situ ada 2 benjolan di kanan kiri. Oh iya betul. Ini namanya tonsil. Ini yang disebut amandel. Sebenarnya nggak sebesar ini. Oh, ini kan sakit berarti posisi ini pas ada sakit. Makanya di situ kan kelihatan ada warna merah ya sampai ke tepinya itu. Kadang orang itu salah, yang dipikir amandel itu yang ini, yang tengah itu, yang tengah, bukan. Dulu saya harus kayak gitu dok. Atau nyebut ini apa namanya Pak Aga? Tahunya amandel itu yang itu. Namanya apa? Orang Jawa atau apa dok? Kalau saya dengar teman saya tuh nyebutnya intil-intil atau apa? Karena emang goyang-goyang gitu ya. Amandel bukan yang itu, justru amandel itu yang kanan di kiri, kanan sama kiri ini ada. Yang kalau ini kelihatan 2. Nah, kita nanti akan masuk ke pembahasan anatomi ya. Siap. Jadi ini penampakannya kayak gini itu amandel tuh kayak gini. Amandel yang membesar tuh kayak gini. Nah, ini sekarang kita akan lihat secara anatomi. Yang gambar sebelah kiri ini itu ada penampakan rongga mulut ya. Iya. Dari bibir sampai ke rongga bagian belakang. Nah, sebenarnya amandel itu bagian dari sistem kekebalan. Kalau biasanya kalau ke orangnya sudah dewasa, sebenarnya ini sudah tidak terlalu berperan dalam pertahanan pertama ya. Tapi kalau pada anak-anak, justru ini pertahanan pertama kali. Oh gitu. Anak-anak kan kadang sering makan, tiap hari makan ya. Apalagi sering jajan sembarangan ya. Benar, itu. Terus
kadang masukkan sesuatu yang Oh iya, gula, mainan apalah mainan gitu atau apa ya. ke rongga mulut itu kan bisa aja isinya kuman. Iya, bener banget Nah, tuh. ini sebagai pertahanan pertama kali di tubuh. Nah, kalau di anatomi itu ada istilahnya Cicin Goldera itu sebenarnya tonsil atau amandel yang ada di rongga mulut di Oke. bagian belakang. Sebenarnya ada 4. Oh, nggak hanya 2 ya? Sebenarnya ada 4. Yang 2 Oke. itu sebenarnya hanya satu bagian. Oh, Namanya pharyngeal tonsil, itu di situ ada tulisannya, kelihatan. oh iya, betul. Bukan pharyngeal tonsil, palatin tonsil. Oh, yang di kanan itu. Kalau yang di belakang yang gantung di atas itu namanya palatin tonsil. Oh, itu bagian juga yang idil-idil tadi itu. Itu sebenarnya juga bagian amandel. Terus kemudian yang di belakang di atas tapi di atap yaitu ada tubal tonsil. Oke. Di belakang lidah itu ada tonsil juga, lingual tonsil. Nah, ini dia disebut cincin karena dia ya ini ya bentuknya melingkar gitu ya, Dok? melingkar seperti itu. Semuanya berperan untuk kekebalan tubuh. Cuma biasanya yang sering mengalami peradangan itu yang di palatin tonsil yang membesar. Oke. Nanti saya akan kasih lihat yang gambar lebih jelas. Video yang lebih jelas juga ada. Oke. Nah, ini kasus pada peradangan amandel. Di gambar pertama sudah ada, ini ada gambar yang lebih bagus lagi. Peradangannya udah besar sampai ke tengah peradangan ya. Putih-putihnya itu apa, Dok? Nah, itu eksudat nanah ya. Jadi ada nanah di situ. Jadi kalau yang namanya pertahanan tubuh itu nanti kan sel bakterinya kan ketangkap di situ, nempel di situ, ditangkap sama sel darah putih. Sisa kerusakannya itu berupa nanah itu tadi. Oh gitu. Justru sebenarnya ada nanah. Berarti ada luka berarti itu, Dok? Kalau luka mungkin tidak. Cuman kan karena dia bagian sistem kekebalan, bakteri masuk ke situ, masuk ke mukosanya, kemudian nanti di bagian dalam itu ada bagian yang bekerja untuk menangkap bakteri yang menyerang di situ ya. Oke. Nah, yang putih-putih itu nanahnya ada potensi tertelan juga berarti, Dok? Ini masih nempel ya. Oh, nempel. Kalau lepas, kalau dia di luar lepas ya nanti kan bisa luka juga. Oke, berarti di dalam ini posisinya ya. Oke, siap. Itu. Nah, sebenarnya penyebab amandel itu apa sih? Ini penting, penting sekali. Kalau sebenarnya penyebab amandel itu ada yang paling sering itu virus, disebabkan oleh virus. Kemudian 30% itu disebabkan oleh bakteri. Yang paling sering virus. Oke. Ya macam-macam ya. Ada adenovirus, ada rhinovirus, ada apa? SARS itu juga bisa menyebabkan amandel ya. Coronavirus ya. Coronavirus itu nanti bisa yang dulu pernah ada insiden SARS itu juga bisa menyebabkan pembesaran tonsil atau amandel ini. Begitu. Itu virus. Penyebab lain itu bakteri. Ada bakteri Streptococcus pyogenes. Yes. Pernah dengar itu. Terus itu yang Streptococcus grup A ya. Kemudian ada Streptococcus yang lain juga ada. Bisa juga Epstein-Barr virus itu kalau tadi virus ya. Tadi ini bakteri ya. Lompat ini. Ada Staphylococcus juga ada juga. Yang dari genus Staphylococcus itu juga bisa menyebabkan. Dari Bacillus juga. Yang paling sering itu yang Streptococcus pyogenes ya. Itu dulu pernah ada pasien itu kelihatannya awalnya ada infeksi di tonsil ini. Nah, beratnya itu kalau infeksinya itu nyebar. Pada kasus itu infeksinya bisa nyebar ke ginjal ya. Makanya dia ada peradangan di ginjal. Kemudian dikultur dari urinnya itu, diambil sampel urinnya, kemudian dibiarkan di laboratorium, kelihatan ternyata di situ ada bakteri Streptococcus pyogenes. Nah, itu yang menyebabkan peradangan di ginjal. Tidak selalu, karena tadi 30% ya bakteri. Cuma kita harus mengenal dan juga kita harus waspada bahwa kadang amandel itu tidak bisa disepelekan. Tuh, jadi seperti itu. Nanti ada sih tanda-tandanya ya. Jadi kalau ini buat pengayaan aja ya. Biasanya kalau kasus infeksi bakteri itu biasanya ada demam, kemudian ada
eksudat nanah seperti Oke. ini. Itu kelihatan ya dok, dilihat langsung. Kelihatan. Oh. Nanti suruh buka mulut. Caranya gimana? Pasiennya kalau saya biasanya pasiennya itu saya suruh buka mulut. Ayo buka mulutnya. Bilang A. Tapi sambil buka mulutnya. Jadi A. Oh gitu. Nah itu nanti kan kelihatan. Langsung kelihatan tuh. Oh, bagian belakangnya kelihatan tentu. Itu nanti kelihatan langsung. Jadi nanti kelihatan nanahnya. Dengan cara teknik kayak itu tadi nanti kelihatan. Oke. Amandelnya. Kemudian sudah berapa lama demamnya itu juga nanti pengaruh. Oke. Yang jelas biasanya ada kriteria, biasanya nggak batuk. Nah itu curiga kalau itu infeksi bakteri. Oke. Kalau infeksi bakteri seperti itu memang kalau di rumah sakit protokolnya ya dapat protokol antibiotik ya, dan itu harus selesai. Itu yang di anak-anak. Dewasa pun sebenarnya juga bisa walaupun jarang. Oke. Kadang kan kita juga tenggorokan terasa gatal ketika dilihat memang tidak radang, memang tidak ada pembesaran, tapi pinggirnya itu sebenarnya ada radang. Di tonsil yang kanan kiri tadi. Yang di palatin, sekitar palatin tadi, palatin tonsil tadi ada warna merah. Kadang di atapnya di bagian tuba, atap yang di atas tubal itu juga kadang ada warna merah. Saya lanjut gambarnya ya. Oke. Baru slide 2 ini sudah ngomong berapa lama nih? Nah, ini yang kondisi lebih parah lagi. Ngeri Kalau sekali tadi ya. masih yang satu ya, yang satu udah hampir sampai separuh. Kalau ini dua-duanya udah hampir penuh ini. Kalau di rumah sakit seperti ini udah ada gangguan menelan, kemudian ini ada gangguan nyeri nafas. telan ya. Itu nanti ya disarankan untuk diangkat. Gejalanya sebenarnya banyak sih. Yang sering ditemui itu jelas tadi ya, ada rasa nyeri ya. Ada rasa nyeri, kemudian warna merah tadi. Kemudian ada gangguan untuk menelan, kesusahan menelan. Yang kadang itu mungkin ibu-ibu lebih peka. Kalau malam tidurnya ngorok. Oh gitu. Iya, ada dengkuran. Oh, ini menyebabkan dengkuran. Nah, di layanan konsultasi medis sering itu ada gitu. emak-emak yang konsultasi itu menyampaikan anak saya ngorok ini. Oh, padahal biasanya yang ngorok bapak-bapak. Ini anak-anak udah ngorok. Kenapa ya? Mungkin bisa. Walaupun penyebab ngorok tuh banyak ya. Bisa pas pada kasus obesitas juga bisa ngorok. Oke, siap-siap. Tapi pada kasus ini kita karena pembahasannya amandel, seperti itu nyeri telan, kemudian ada ngoroknya, terus kemudian anak tuh biasanya malas-malasan mau aktivitas. Gitu, makan selera makan juga menurun ya, karena berat badan makan nyeri ya, kadang memang ada gejala demam juga. Ya kadang sembuh, makanya nanti ada tonsilitis yang sifatnya akut. Kalau cuma 2-4 hari lah sekitar seminggu itu masih akut. Tapi nanti kalau kambuh lagi, kambuh-kambuhan itu udah tonsilitisnya. Nah yang lebih parah kalau itu sifatnya tonsilitisnya amandelnya itu kronis. Kronis lebih dari 2 pekan ya. Di 2 pekan, bisa 1 bulan, bisa itu. Dan itu pembesarannya masih menetap di situ. Kalau sudah menetap kayak gitu, kadang di situ bisa timbul batu di dalamnya. Batu? Iya. Wih, ngeri sekali tuh. Jadi karena itu ada nanah, kemudian nanti campur dengan ludah, campur dengan sisa makanan. Mengeras gitu ya dok ya? Mengeras di situ, jadi batu. Dikeluarkan itu ya pakai prosedur operasi ya dok ya? operasi. Saya pernah lihat itu ya. Oke. Jadi nanti ditekan itu batunya kayak lompat gitu. Oke. Iya keras. Ya bukan keras ini ya seperti batu itu enggak, cuman konsistensinya padat. Iya, siap. Baik. Ini kita masuk ke Atlas Terapi Herbal Indo Utama. Nanti tampilannya seperti ini berarti dok, Atlas terapinya itu. Ya, ini versi awalnya tampilannya kayak gini. Versi beta ya dok ya. Versi beta. Oke, lanjut. Atlas Terapi Herbal Indo Utama. Oke. Sebenarnya konsep ini berasal dari mana sih? Ini pengembangan dari dulu waktu kita keliling ke jaringan stokis itu kan kita pernah bahas tradisional herbal medicine tahun herbal 2018 ya. Di channel Telegram saya juga sedikit singgung kan. Benar banget. Tradisional herbal medicine, herbal Indo Utama. Itu konsepnya sebenarnya dari situ. Kita bukan pakai konsep pengobatan yang alternatif yang lain seperti mungkin TCM atau yang lain.
bukan ke arah sana. Ya kita lihat lidah, tapi bukan semata-mata pakai itu ya dok ya. Bukan untuk diagnosa seperti TCM. Tapi diagnosa sesuai dengan pakem kedokteran ya. Iya, karena kan latar belakang saya kedokteran ya. Jadi pakem kedokterannya saya pakai di situ. Tapi untuk terapinya kita tetap berusaha rasional, kemudian dinamis. Rasional itu seperti apa? Kita memberikan terapi sesuai dengan keluhan. Terus kemudian kita pilihkan herbal itu juga berdasarkan jurnal penelitian yang ada yang mendukung penelitian tentang herbal yang kita gunakan. Dinamisnya di mana? Ya kita tetap ikut perkembangan perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman dalam artian kita tetap belajar penelitian yang terbaru itu seperti apa, penelitian tentang herbalnya, kita juga ikuti perkembangan tentang penyakitnya. Contoh kayak kemarin kita COVID sebenarnya, COVID kayak gitu. Kita kan juga mengikuti perkembangan zaman, dinamis, herbal apa yang pas untuk kasus COVID. Yang kemarin saya udah singgung juga kan ya di channel Telegram itu. Nah, ini Pak Angga, spillnya nih. Ini tampilannya ya. Tampilannya. Di situ saya jadi udah saya cantumkan tuh. Jadi kalau mau belajar tentang tradisional herbal medicine herbal Indo Utama dengan atlas terapi herbal Indo Utama itu lebih mudah. Udah enak nih. Udah dikasih panduan buat kenal penyakitnya, dikasih kombinasi herbalnya, dikasih produk yang lengkap. Nah, kan tinggal gimana caranya ini kan ya, caranya mendistribusikan produk. Di situ udah saya lengkapi, ada gambarnya, jadi untuk mengenal penyakitnya, kemudian ada penyebabnya, tadi udah saya ceritakan juga di depan kan, gejalanya tuh ada semua di situ. Kemudian ada fakta juga ya. Nah yang penting ini ada tips dan terapi THM ya. Ada tips. Kelihatan nggak di Ada sih, bisa di zoom, yang pakai HP bisa di zoom. Teman-teman sobat herbal Indo Utama. Yang pakai laptop mungkin bisa di zoom juga mungkin. Tipsnya saya berikan di sebelah kanan ya, ada kotak biru itu. Jadi kotak warna ungu itu. Itu tips fungsinya untuk apa? Sebenarnya untuk customer experience ke konsumen. Jadi orang tuh kan kadang lebih seneng, ya bukan kadang, orang tuh lebih seneng kalau diberikan perhatian lebih ya. Bener banget tuh. Iya. Customer itu lebih seneng kalau dia diberikan perhatian lebih. Jadi termasuk tips ini itu sebenarnya untuk membangun customer experience dengan konsumen Anda. Itu loh. Dia tanya, misal beliau tanya yang datang ke toko outlet, anak saya sakit aman dan terus ini herbalnya apa? Tambahkan tips di situ. Benar. Sarankan nanti kalau sudah di herbalnya ini pakai ini. Kemudian nanti tambahkan tips di situ. Ini anaknya harus banyak istirahat, minum air putih yang banyak, harus jaga kebersihan. Namanya anak-anak ya, kan katanya nggak tahu habis main tiba-tiba somat gue di meja atau langsung ambil minuman apa gitu ya, pokoknya asik banget lah. Habis main keringetan langsung aja ambil. Nah itu kan harus diberikan saran ini supaya tidak memperparah gejalanya juga. Iya betul banget. Itu seperti itu. Dan jadi harus hindari juga makanan yang berpotensi kayak minuman dingin yang memperberat gejalanya. Sebenarnya minuman dinginnya bisa untuk meredakan ini ya. Meredakan itu tadi apa namanya? Cuma masalahnya orang minum dingin itu kan asiknya minumnya manis, ada pewarnanya. Nah itu yang memperparah ya. Memperparah, ditambah lagi higienis nggak makanannya. Bukan minum hangat ya dok, malahan dok. Sebenarnya minum hangat juga boleh. Kalau minum dingin itu ada manfaatnya untuk meredakan peradangannya, tapi tidak selalu. Nah ini yang harus kita perhatikan. Disarankan kalau misal dia minum air putih hangat lebih bagus. Siap. Itu tips. Jadi fungsinya apa? Fungsinya untuk customer experience. Nah yang terapi THM ini, di terapi THM ini saya bagi dua. Jadi untuk kasus dewasa, karena kita punya produk yang
Untuk dewasa secara umum. didedikasikan untuk orang dewasa. Mm-mm. Ada produk yang dia itu herbal formulasi, Mm-mm. ada herbal yang tunggalan. Oke. Saya kombinasikan di situ. Dan itu saya berikan alternatif. Saya berikan alternatif pengobatan. Kalau pilihan pertama tidak ada, atau, nah di situ kan ada atau kan, pakai kombinasi pilihan yang kedua. Oke, betul banget nih, Asik lengkap nggak? banget ya. Asik kan? Oke, lengkap banget. Jadi misal nih teman-teman mengalami kejadian ada pasien yang udah jelas-jelas amandel gitu, terus pas stok yang untuk apa namanya kombinasi yang pertama nggak ada, bisa pakai kombinasi kedua gitu dok. Itu Oke, makanya. siap. Jadi supaya konsumen itu mereka datang itu puas ya. Iya. Kalau puas kan nanti dia bisa cerita ke orang, Iya, saya bisa. beli di toko Bener A, banget. ternyata pelayanannya bagus, produknya komplit. Iya. Padahal nggak ada yang di kombinasi satu, tadi di kombinasi dua ada. Ada, Gitu jadinya kan. teratasi sudah itu masalah pain-nya itu. Nah untuk pain benar. Jadi nanti kan konsumen tuh ada pain gain, ada job ya. Yes. Ada tugas yang dia, ya, yang penting pain juga ya. Pain-nya apa dari konsumen? Dia butuh dilayani, produknya lengkap, dia butuh sakitnya bisa diterapi, benar banget. Bisa dia butuh dilayani dengan baik, yang itu terpenuhi, dia akan puas. Iya. Kalau udah puas, cerita ke orang lain, akhirnya ke iya, langsung viral ya. Ya, gitu. Nah, untuk kasus anak-anak ada juga saya berikan kombinasi di situ. Sebenarnya walaupun pakai satu produk juga bisa. Oh gitu. Tapi saya sarankan kombinasi aja. Oke. Ya, kalau secara tentu lebih menguntungkan ya jualan dengan produk Iya, yang benar banyak. banget. Kemudian dari sisi kombinasi masih rasional juga. Kenapa tidak kita berikan itu? Iya. Nah, ini di depan saya dan Pak Angga ini ada produknya nih. Iya, betul banget. Teman-teman, Sobat Herbal Indo Utama. Untuk kasus anak, ini bisa dilihat. Ini ya. Pak Angga coba limandel. Ada madu sifakit limandel. Madu sifakit limandel dan ada madu sifakit propolis. Ini kombinasi yang untuk anak ya dok ya? Untuk anak. Coba Pak Angga bacain tuh. Apanya dok? Kandungannya apa aja? Oke, untuk yang limandel ini kandungannya Curcuma santorizoma ya, ini temulawak. Kemudian Zingiber officinale ini jahe ya, jahe atau jahe merah ini dok? Jahe ya. Morinda. Kalau yang merah ada varian rubrum biasanya. Oh iya, ini enggak ada ini. Zingiber officinale ini umum ya. Jahe. Berarti ini morinda, ini apa namanya? Mengkudu. Sensifolia, propolis, meldodoratum, madu. Berarti ini ada temulawak, jahe, mengkudu, propolis dan madu. Ya. Oke. Sedangkan yang dibagi propolis pertama ekstrak propolis, kemudian Curcuma santoriza, temulawak, Curcuma domestica. Temu apa ini dok? Temu putih atau kunyit? Curcuma domestica. Domestica bukan kunyit ya? Kunyit ya. Oke. Berarti ini temulawak, kunyit, propolis dan madu. Ya, kita pakai kombinasi itu kenapa? Jadi kita memberikan yang di THM tadi ya, kembali sedikit ke traditional herbal THM. medicine. Kita memberikan saran herbal itu rasional. Oke, benar Jadi banget. di situ tadi ada kandungan temulawak. Iya, ada kandungan jahe, kunyit, ada kandungan jahe. Itu melancarkan aliran darah, kemudian mengurangi peradangan juga, mengurangi nyeri, meningkatkan. Kemudian mengurangi peradangan juga, nyeri, meningkatkan nafsu makan. Oke. Itu kan nanti match dengan keluhan yang dirasakan ya. Oke. Di situ ada peradangan. Temulawak bisa untuk membantu mengatasi peradangan. Temulawak juga bisa membantu meningkatkan nafsu makan. Gitu. Penelitiannya ada semua. Oke, Insya Allah luar biasa ya. Ya, propolis sendiri dia berfungsi sebagai anti radang, antioksidan, antibakteri juga bisa, antivirus juga bisa. Wow, lengkap banget berarti ya, sesuai rasional itu tadi ya dok ya. Pentingnya kita mengenal penyakit, kemudian mengenal herbalnya. Kita pakai konsep THM, traditional herbal medicine. Itu untuk yang anak-anak ya dok ya. Untuk dewasa, oke, kita coba kombinasi yang pertama dulu dok. Pertama ada herbatons. Ada herbatons, kemudian herba androbi dan yang batu sauda plus mengkudu. Oke, yang ini berarti ya. Iya. Coba kita bedah komposisinya. Kalau yang herbatons, Curcuma santoriza, temulawak, androgapis,
Sambiloto. Andrographis paniculata. Kita udah Kemudian mulai bikin tulisan kan kemarin. iya, benar. Padahal belum selesai ya. lanjut ya. Kemudian yang Andropi Taraxacum officinale radix Jombang. Curcuma santoriza temulawak Andrographis Sambiloto lagi. Iya, Sambiloto temulawak. Sambiloto punya efek anti radang, kemudian untuk penurun demam, anti nyeri juga bisa. Dan temulawak juga bisa untuk menurunkan demam juga bisa. Oh, ya. Keren banget. Jombang itu kalau disifati dia punya khasiat untuk buang racun ya, buang toksin. Kemudian dia menguatkan fungsi hati, hepatoprotektor juga. Mengkudu juga dia punya khasiat anti peradangan. Oke, berarti bisa dirinci satu-satu gitu ya, Dok ya? Ya, mudahnya gitu ya. Mudahnya gitu ya. Kalau ilmunya kan butuh waktu ya. Benar banget. Butuh waktu. Itu kombinasi pertama. Nanti kombinasi kedua ada Herbatons lagi. kemudian flamatik. Oke, flamatik beda ini ya, beda. Flamatik apa kandungannya? Flamatik kita cek Imperata cylindrica. Alang-alang. Rhizoma akar alang-alang berarti ini ya. Kemudian yang terakhir penikulin. Penikulin Sambiloto. Tadi udah saya singgung. Kalau Sambiloto ya. Kalau flamatik alang-alang tuh sering dipakai di produk-produk yang dia untuk mengurangi nyeri tenggorokan. Flamatik. Flamatik kalau di luar di produk di produknya secara umum lain ya. Secara umum itu kan alang-alang dipakai. Oh gitu. Luar biasa ya. Kita juga pakai untuk itu. Kita juga pakai. Khasiatnya banyak. Dia juga flamatik itu alang-alang dia melancarkan kencing juga bisa. Oh, diuretik gitu ya, Dok ya. Diuretik dia. Keren banget. Kemudian mengurangi peradangan. Dia arah herbalnya ke bawah depan. Oke, berarti maksudnya ke arah organ untuk diuresis ya. Untuk kencing gitu ya, Dok ya. Kalau daun ungu ini lompat dikit. Kalau daun ungu bawah belakang ya, Dok ya. Ke bawah belakang. Sedikit ke depan juga. Jadi gitu. Daun ungu dia nanti melancarkan pencernaan maksudnya. Melancarkan pencernaan, melunakkan hija, kemudian meningkatkan frekuensi BAB. Tapi daun ungu juga ada efek meningkatkan diuresis juga. Tapi lebih kuat flamatik. Kalau nggak percaya, udah minum satu aja lah. Nanti tunggu 15 menit. Oh gitu ya? Oh iya. Wow. Tapi efek diuretik itu menyebabkan perubahan aroma nggak, Dok? Kalau perubahan aroma apa? Kalau pete kan aromanya jadi berubah gitu ya, Dok ya. Nek kalau rumput ini akar alang-alang enggak ya, Dok ya? Enggak. Cuma frekuensinya aja. Maksudnya bau yang kita buang ya? Iya, enggak. Cuma frekuensinya aja kalau ya. Kalau pete kan lain, ada asam ininya ya. Oke. Jengkol juga ada asam jengkolatnya ya. Iya, itu jadi keluar aromanya beda banget tuh. Satu sampai trauma ya. Ini cerita dikit nih. Oke. Jadi waktu kecil dulu tuh kalau ke masjid itu kadang suka ini mau ke kamar mandi itu takut. Takut karena nggak mau, Ding. Oh gitu. Nggak mau. Karena apa? Di situ ada yang ya kurang bersih lah ininya. Gitu. Kurang bersih ya, trauma mau ke sana. Bau tiap kali mau ke situ pasti ada aroma sedap. Gitu. Kalau tempat umum kayak gitu ya, Dok ya. Kurang Kalau terawat. flamatik enggak. Enggak ya. Oke. Enggak. Berarti kayak cuma ke frekuensinya aja ya. Meningkatkan frekuensi. Oke. Pada kasus kita lompat dikit pada kasus mungkin ada batu di saluran kemih juga masih bisa dipakai dengan flamatik. Tapi seringnya dipakai untuk kasus demam. Hampir herbal-herbal yang sifatnya dia meningkatkan frekuensi buang air kecil, itu dia bisa digunakan untuk untuk menurunkan panas. Oke. Salah satunya flamatik ini ya. Iya, untuk kasus pireksia, untuk demam. Oke. Nanti yang lain juga bisa kayak kasus untuk herbal kayak tempuyung, kumis kucing juga bisa. Oke, siap. Gitu. Oke, Dok. Ini yang kita bahas tadi ada gambarnya huruf A ini, Dok. Berarti ada huruf lainnya sampai Z gitu ya, Dok. Jadi, waduh ini antum maksa saya spill lagi nih, Pak.
Jadi ini kelebihannya Atlas Terapi Herbal Indo Utama. Ini saya susun berdasarkan huruf. Oke, alfabet gitu ya. Alfabet. Itu yang kedua saya sembunyiin ya. Oke. Buku itu bisa dipakai dua arah. Oke. Dari depan maupun dari belakang. Oke. Mau buka dari depan, mau buka dari belakang bisa. Nah, yang dari depan saya rencanakan untuk pakai alfabet. Jadi nanti kalau buka aplikasi itu nanti buka berdasarkan alfabet, nanti akan ke alfabet yang penyakitnya awalnya huruf A. Oke. Makanya itu saya kasih coding A ya. Salah satunya amandel ya yang kita ini karena bahas. ini screenshot aplikasi itu tombolnya sebenarnya bisa diklik di situ. Oke, ini screenshot aja ya. Screenshot ini nggak bisa diklik. Ya, Ini. berarti nanti ada seri pembahasan untuk penyakit A yang lain atau di alfabet yang lain. Amin, amin. Oke, lanjut Dok. Apa lagi yang akan kita bahas Dok? Kita sampai jam berapa nih? Kita ada waktu sampai jam kita 11 ini Dok. Ada nggak yang barangkali ada yang komentar atau apa? Oke. Masya Allah. Banyak sekali nih Dok. Padahal ini saya mau nge-share ini. Apa Dok? Ada video nih. Mau duluan jawab apa mau duluan ini? Oke, kita bacakan dulu yang udah masuk ya Dok ya. Iya. Masya Allah, keren Dokter Didit. Yang masih penasaran dengan beliau, silahkan Kopi Darat visit dong ke Hiu. Oke, terima kasih Pak Sabto. Dari Omah Tawon ini dari Temanggung kalau salah beliaunya. Adakan gathering hiu bareng Dokter Didit. Oh, siap Dok. Di aja ya. Di aja ya. Biar nanti bisa kenal dengan perusahaan Herbal Indo Utama ya. Oke, ini mohon maaf pertanyaan agak keluar dari tema, tapi masih di seputar Herbal Indo Utama, terutama produk Sivakis Dial. Kenapa di keterangan peringatan tidak boleh dikonsumsi anak di bawah 5 tahun, akan tetapi anak yang terkena diare dianjurkan minum Oralit. Apakah Oralit lebih aman dibandingkan produk Sivakis Dial? Oh, ini Pak Yusuf bisa cek di YouTube kami yang pembahasan dengan Pak Agus Santosa tentang peringatan perhatiannya. Dicek di sana insya Allah lebih lengkap. Ini saya tambahkan boleh? Oh boleh silahkan Dok. Ini versi yang dari dokter, kalau Pak Agus dari regulasi. Kalau dari regulasi memang seperti itu peraturannya. Tapi secara umum dari madu itu, kalau ketentuan umum dari pemerintah biasanya boleh diberikan untuk usia lebih dari 1 tahun. Walaupun sebenarnya bisa saja. Karena kaitannya dengan di rahasia terapi herbal untuk diare. Kaitannya dengan diare ya. Diare, betul. Itu saya kupas pembahasannya. Jadi sebenarnya bisa diberikan untuk anak usia kurang dari 1 tahun. Cuma dasar penelitiannya larangan itu tuh karena ada insiden botulisme. Apa itu Dok? Insiden botulisme itu cemaran di produk madu, di bahan baku yang dikhawatirkan seperti itu. Berarti kalau idealnya di range usia berapa Dok? Di Kalau atas 1 itu ya? Saya pribadi maksud praktisi ya. Praktisi dalam artian saya memberikan layanan di konsultasi medis. Saya biasa memberikan saran bisa diberikan untuk usia lebih dari 1 tahun. Paling enggak 1 tahun gitu ya Dok? Iya. Oke. Dan ini pertanyaan kayaknya akan tetapi anak. Oh, yang Oralit. Oralit tadi. Oralit itu bukan pengganti terapi. Oralit bukan pengganti terapi ya. Tetapi dua-duanya itu melengkapi. Oralit itu untuk menggantikan cairan yang hilang. Agar nggak dehidrasi gitu ya Dok ya. Diare itu kan kompleks. Diare itu kenapa dulu? Itu yang harus diketahui penyebabnya. Apakah diarenya itu sifatnya normal, fisiologis, ataukah diare yang disebabkan oleh penyebab mungkin bakteri, mungkin virus, mungkin jamur, atau apa yang lain, atau ada kerusakan di situ atau yang lain. Betul. Penyebabnya banyak, bisa kanker, bisa tumor, bisa diare juga gitu. Nah itu harus dikenal dulu penyebabnya apa. Nah Oralit itu tidak untuk mengatasi itu, bukan untuk mengatasi diarenya. Kalau penyebabnya bakteri, ya diberikan antibiotik. Berarti untuk terapi atau pengobatannya gitu ya Dok? Oralit itu diberikan untuk mengganti cairan yang hilang. Kalau orang diare itu kan
buang air besar ya. Terus-menerus gitu Nah, ya. diarenya itu kan bisa frekuensinya lebih dari 6 kali dalam sehari. Itu kan airnya kebuang, dia kehilangan Cairan cairan. tubuhnya ya, Dok ya. Fungsinya oralit itu untuk mengganti Cairan cairan. Jadi tubuh. melengkapi. Oke. Sama kayak kalau nanti kita masuk di pembahasan diare, di tips itu akan saya sarankan Oke. berikan air minum yang di situ ada oralit. Oralitnya. Bukan oralit, cairan elektrolit. Cairan elektrolit. Oke. Itu nanti pembahasannya di buku Ada saya ya. sendiri lagi. Atlas Oke. terapi untuk diare itu ada untuk pembahasan untuk menggantikan cairan itu pakai apa. Oke. Itu ada. Oke ya, mudah-mudahan sudah menjawab ya Pak Yusuf Sadio. Kemudian dari Omah Tawon lagi, nunggu atlas versi cetaknya. Ini nanti aplikasinya bisa diunduh gratis atau gimana ini, Dok? Kalau aplikasi gratis. Oh, gratis. Nanti tinggal Gratis. setelah disempurnakan bisa di-download gitu ya, Dok, atau di-share link gitu ya. Oke, siap. Doakan bisa segera selesai ya. Amin, amin. Semoga selesai. Amin. Kalau untuk versi cetak, saya usahakan nanti bisa ada untuk versi cetaknya. Maaf, ada jaringan saya mau ikut Zoom tapi belum bisa masuk. Mungkin sudah saya admit tadi ya. Sifakis Limandol dan Sifakis Propolis cara minumnya apakah bersamaan atau di jeda waktu, Dok? Oke. Sifakit Limandol dan Sifakit Propolis. Yes. Untuk kasus ini saya sarankan dikonsumsi bersamaan. Oh gitu. Nanti tergantung usianya. Oke. Kalau untuk usia 1 tahunan, 1 tahun lebih ya, biasanya saya sarankan 3,5 kali sendok 3,5 makan. kali. Oke. Nanti kalau usia 2 tahun dinaikkan dosisnya bisa 1 sendok ya. sendok takar Masing-masing gitu ya. Oke. Nanti usia 5 tahun bisa 2 sampai 3 sendok takar ya. Oke, siap. Berarti diminum bersamaan gitu ya, Dok? Konsumsi bersamaan. Oke, siap. Selanjutnya, apakah anak umur 6 bulan bisa minum mandel, Dok? Maksudnya mungkin minum obat amandel ya? Ini ya maksudnya Limandel. Iya, Limandel. 6 bulan. Terus terang saya ini aja lah, kita ngikuti ketentuan pemerintah aja biar lebih aman. Usia kurang dari 1 tahun pakai obat dokter insya Allah aman. Oke. Kalau untuk usia lebih dari 1 tahun bolehlah pakai ini. Oke, siap. Untuk kehati-hatian ya, Dok ya? Ya, untuk kehati-hatian. Ini ada yang request sampai jam 11.30, Dok. Oke, kita skip aja ya. Yang lain ini gimana? Iya. Khawatir nanti menzalimi waktu yang lain ya, Dok ya. Tapi nanti ada video juga. Ya lebih dikit lah ya, biar tengah-tengah ya. Lebih dikit tapi nggak banyak. Apakah minum isotonik bisa menggantikan cairan tubuh bagi penderita diare? Itu yang dijual di umum itu? Saya nggak sebut merek ya. Maksudnya yang dijual umum itu yang itu memang harus dilihat. Kalau antum sedang diet harus dilihat gulanya berapa di minuman isotonik itu. Oh, karena walaupun gula itu dipakai, gula itu dipakai untuk tubuh, untuk energi. Cuman kan ada produk yang isotoniknya itu kandungan gulanya agak tinggi. Ada yang dia dominan perisanya. Ada yang memang dia mengutamakan komposisi. Jadi pintar-pintar milih aja lah. Sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau diet ya nanti komposisi gulanya pilih yang Oke, berarti perhatikan cek di komposisinya ya, Dok ya. Oke, siap. Itu sudah semua pertanyaan terjawab. Oh iya, ada yang angkat tangan. Silakan bisa dibuka, Mas. Ada yang angkat tangan. Alinda Ahmad, Herlina Sulistiani. Ya, suaranya bisa dibuka. Ya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya nggak ada suaranya ya. Halo, bisa? Iya. Saya mau tanya, ini kan apakah penyakit amandel ini biasanya diturunkan atau satu keluarga itu ada lebih dari satu gitu? Soalnya berdasarkan pengalaman saya itu, dulu saya waktu kelas 4 SD saya operasi amandel. Adik saya juga ada yang begitu. Terus karena saya di apotek ya, saya juga sering menghadapi pasien begitu. Kebanyakan juga ada yang kakaknya kena, adiknya juga kena. Terus sekarang anak saya juga yang umur 12 tahun itu juga sama gitu. Sering kadang-kadang kambuh gitu.
Tapi biasanya saya minumkan itu Herbatons karena dia udah bisa minum itu ya, minum kapsul gitu. Itu mending kalau udah bisa minum kapsul mending itu ya daripada si Fakid yang madu itu. Iya, saya jawab urut ya. Pertama tentang apakah itu diturunkan atau tidak. Tidak. Amandel itu bukan penyakit keturunan, tapi kalau tubuh itu punya kelemahan, mungkin bisa kelemahannya itu sama di keluarga yang sama. Jadi misal contoh namanya locus minoris ya. Ada keluarga yang dia itu lebih mudah untuk mengalami gangguan sakit sakit lambung. Kemungkinan anaknya juga ada gangguan, kemudah untuk mengalami gangguan sakit lambung. Ada keluarga yang dia mudah untuk mengalami gangguan di saluran empedunya. Kemungkinan juga keturunannya seperti itu. Nah itu ada juga kasus lain, contoh kayak misal locus minorisnya kayak dia mungkin di genetik ya, kaitannya dengan kanker payudara misal. Bisa aja nanti keturunannya beresiko untuk seperti itu. Tapi untuk kasus amandel ini bukan penyakit yang sifatnya diturunkan. Tapi kalau locus minorisnya di situ mungkin di luar faktor kebiasaan makan di keluarga. Kalau kebiasaan makan itu kan kaitannya dengan higienis gitu ya, Dok. Ya, itu kan kaitannya dengan kebiasaan keluarga ya, kultur ya. Kultur di keluarga seperti itu bagaimana? Itu bisa berkaitan. Tapi bukan penyakit turunan. Bukan penyakit turunan. Oke, yang kedua yang tadi Herbatons. Kalau anak usia lebih dari 5 tahun dia bisa konsumsi, atau lebih dari 6 tahun ya, dia bisa konsumsi, sebenarnya bisa diberikan itu, cuma dosisnya yang harus diperhatikan. Anak usia 12 tahun biasanya saya berikan dosis 1 kapsul. Begitu. Saya kemarin malah 2 kapsul, Dok. Apa ya? Jadi jangan digeneralkan untuk kasus lain. Tapi untuk kasus ini itu bisa saya sarankan untuk anak usia 12 tahun bisa 1 kapsul. Bisa kemarin 2 saya kali. biasanya 2 kapsul nggak apa-apa, Dok. Sampai 3 kali sehari. Kalau untuk usia kurang dari 12 tahun, ya itu harus dibuka. Cuma resikonya pahit nanti. Iya, betul banget tuh. Resikonya pahit. Benar banget. Oke, semoga sudah menjawab Ibu Arlina, atau masih ada pertanyaan? Insya Allah itu udah. Tadi kalau 2 kapsul gimana, Dok? Biasanya saya itu minumkan 2 kapsul yang 12 tahun itu. Kalau boleh, lagi nggak apa-apa, Bu. gitu. Boleh. Nanti dilihat perkembangannya, Bu. Jadi lihat 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan peradangannya bagaimana. Oh iya. Peradangannya termasuk nanti benjolan yang di bawah rahang ya. Itu ada pembesaran enggak, mengecil enggak. Kalau perkembangannya bagus cukup 2 kali sehari 1 kapsul. Tapi kalau perkembangannya masih kurang bisa ditambah 3 kali 1. Iya. Terima kasih jawabannya, Dok. Oke, terima kasih Bu Arlina. Oke, silakan bisa dibukakan buat mungkin Pak Cip tadi yang sudah mengangkat tangan berikutnya tadi. Pak Cip tadi masih di tempat? Iya, Pak Angga. Terima kasih, Pak Angga. Assalamualaikum. Oke, silakan Pak Cip tadi. Iya. Gimana Pak Cip tadi kabarnya? Alhamdulillah, Dok. Kemarin nggak ketemu, Dok. Pengen ketemu. Iya, saya nggak ketemuan tuh. Masya Allah. Iya, Dok. Mau tanya, ini kan alhamdulillah sudah ada atlas untuk herbal induk utama ya. Ada pertanyaan kemarin dari beberapa teman-teman terapis TCM yang ingin ikut memakai produk dari herbal induk utama ini. Pertanyaan itu seputar ini bisa nggak ya kalau persepan kita berdasarkan diagnosis dari TCM seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, ini mendingan pakai formula atau pakai herbal tunggalnya hiu nih seperti itu. Nah, beberapa pertanyaannya klasik seperti itu, Dok. Nah, mungkin bisa dibantu nanti Dokter Didit, mohon jawabannya. Iya. Terima kasih. Sebenarnya kalau pakai TCM juga bisa juga tergantung latar belakangnya, karena memang produk kita
sebenarnya terbuka untuk dipakai untuk pengobatan secara TCM ya. Ya, bagaimana pengenalan sifat-sifat herbalnya sama afinitas organnya ya. Itu nanti yang pembahasannya mungkin butuh panjang kali ya. Cuman kalau kita Herbalindo Utama kan pakai konsepnya THM supaya lebih mudah dari konsumen yang mungkin secara basic herbalnya itu kurang mumpuni, misal mohon maaf, itu supaya lebih menjangkau. Seperti itu. Kalau TCM kan butuh waktu, kemudian butuh pemahaman yang lebih dalam ya. Seperti itu. Begitu Pak Cip. Iya dok, terima kasih dok jawabannya. Iya. Mungkin Pak Cip, kalau perlu diskusi lebih panjang nanti sekalian dikumpulkan terapis-terapis yang ingin diskusi bareng itu kita bikin acara di mana gitu Pak Cip lah ya. Iya. Sama Pak Truk. Insya Allah. Iya. Enggak Pak Cip. Ini kita aja sama-sama share aja ya. Seperti Pak, itu. Kayaknya Pak Angga lebih ke arah ngadu domba nih dok. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Angga, Pak Dokter ya. Terima kasih. Oke, selanjutnya bisa Mas dibukakan buat yang sudah angkat tangan juga, ada Ibu Apoteker Melia Larasati. Monggo Ibu, silahkan bisa di open mic-nya, open mic stand up ya. Monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma mau ngasih testimoni mungkin ya dok. Testimoni. Siap. Saya memang apoteker, cuma saya memang hampir tidak pernah minum obat kimia gitu. Jadi ya pernah, cuma memang saya sebisa mungkin tidak konsumsi. Ya, jadi ke anak-anak pun alhamdulillah ya saya pakai herbal gitu ya. Jadi, saya kemarin itu kan ada wasir gitu ya dok. Iya. Jadi wasir memang karena proses melahirkan normal gitu ya. Jadi muncul wasir setelah melahirkan, dan ini sudah anak ketiga. Kemarin itu sempat kambuh sampai parah gitu. Pokoknya terasa parah sekali itu kemarin waktu Lebaran lah. Mungkin karena capek ke sana ke sini gitu. Jadi saya merasakan parah sekali. Terus kakak saya itu yang Arlinda tadi, yang bertanya itu kakak saya menyarankan minum Heuroid. Pertama itu saya minum Heuroid 3 kali 3 minum ya. Iya. Setelah 2 hari kalau nggak salah masih belum membaik. Lalu saya tambahkan Androbi. Iya. Jadi gabungan itu 3 kali 3, jadi sekali minum saya 6 kapsul Androbi dan itu. Alhamdulillah setelah 3 hari atau 4 hari lah. Alhamdulillah mengempis sekali gitu. Jadi BAB pun saya nggak takut. Yang tadinya saya BAB itu harus bawa es batu, mohon maaf. Jadi saya pikir untuk anestesinya saya pakai es batu karena memang terasa menyiksa sekali. Baru kali inilah saya mengalami yang parah seperti itu. Ya alhamdulillah dengan minum Androbi dan Heuroid. Iya, sekedar sharing testimoni gitu dok. Terus untuk pertanyaannya itu apa saya harus tetap minum dengan dosis pencegahan atau gimana ya? Kalau sudah tidak ada benjolannya, sebenarnya tidak konsumsi lagi, nggak apa-apa Bu. Dilanjutkan perbaikan pola makannya aja. Jadi kalau saya ini sebenarnya kambuhan ya. Jadi kalau untuk BAB alhamdulillah ya lancar, setiap bangun tidur dari dulu
Mungkin lancar ini, gitu. mungkin apa keseharian makanan yang dikonsumsi barangkali bisa dicek kembali apakah kurang serat atau tidak. Sebenarnya kan wasir pedas. itu awalnya kan ada iritasi. Ya, Iritasi itu biasanya diawali dari satu kurang minum, yang kedua kurang serat. Iya. Makanya nanti kalau sudah teriritasi, muncul pembengkakan di situ, pelebaran pembuluh darah, muncul benjolan. Nanti tahap berikutnya benjolannya bisa membesar melebihi, mohon maaf, melebihi kalau itu wasir luar, nanti melebihi ukuran anusnya jadi nggak bisa keluar. Tapi paling sering itu biasanya ada perdarahan, itu yang sering dialami. Jadi ada robek pembuluh darah itu. Itu awalnya tadi. Jadi kembali ke pembahasan awal kenapa seperti itu. Kan biasanya paling sering itu karena minumnya kurang, sama yang kedua karena konsumsi seratnya kurang. Begitu. Iya. Ya, itu nanti mungkin Ibu bisa cek kembali pola makannya, apakah masih sering konsumsi makanan dari karbohidrat yang olahan yang minim serat. Contoh kayak misal tepung-tepungan, kemudian Gorengan. kue, roti, itu karbohidrat olahan yang minim serat. Itu nanti bisa diperkaya dengan konsumsi seperti sayur yang lebih banyak. Kemudian konsumsi cairan juga harus ditingkatkan. Kalau dulu mungkin di pelajaran farmasi barangkali minum itu sesuai berat badannya. Kadang kalau misal berat badan 70 hanya disarankan 1,4 ya. Kalau saya sarankan sebenarnya kebutuhan cairan kita lebih dari itu. Orang dengan berat badan 70 tuh bisa sampai kebutuhannya 3000 cc sehari. Nah, itu nanti harus dicek. Barangkali Ibu bisa periksa kembali. Iya, iya. Kalau benjolannya sudah kalau nggak ada. benjolannya sudah hilang sih sebenarnya tidak perlu konsumsi lagi, Bu. Iya, jadi kan sebenarnya yang benjolannya itu kecil. Jadi cuma saya sih nggak berdarah ya, Dok. Jadi cuma kecil sakit gitu yang bikin sakit itu kan karena mungkin darahnya bengkak itu ya. Jadi karena iritasi tadi ya. Ya, setelah minum itu sih alhamdulillah sekarang sudah enggak gitu. Jadi ya itu mungkin saya dilanjutkan aja sampai habis ya. Boleh dihabiskan, kemudian nanti diiringi perbaikan pola makannya. Kalau seingat begitu, makanan ya mungkin kurang minum air putih aja sih, Dok. Kalau makan sih ya kalau seratnya sudah tercukupi, tinggal ini aja, cairannya aja ditingkatkan. Iya. Kalau makanan pedas gitu ini enggak sih ya, Dok? Makanan pedas itu sebenarnya bukan penyebab wasir, tapi dia memperberat keluhan. Parah aja ketika itu ya. Memperparah. Kalau udah wasir, kemudian konsumsi makanan pedas, nanti memudahkan iritasi dan bisa aja perdarahan itu. Iya, jadi malah saya kemarin itu gabungkan dengan ini. Saya kan ikut grup apoteker holistik juga ya. Jadi saya gabungkan kalau di holistik itu kan kalau wasir itu pakai cabai utuh gitu loh, Dok. Pakai cabai utuh kita minum. Ya itu saya gabungkan sama itu juga gitu. Jadi cabainya seperti kapsul gitu. Jadi jangan dipotong-potong langsung aja kayak gitu. Itu. Ya alhamdulillah. Ya kalau cabai memang meningkatkan peristaltik usus ya. Kemudian meningkatkan nafsu makan. Meningkatkan aliran darah ya. Arahnya ke sana. Begitu. Jadi lancar tuh ya. Memperlancar. Iya. Ya, itu saja sih dari saya. Baik, Bu. Alhamdulillah ada perkembangan ya, Bu. Masya Allah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, terima kasih. Oke, yang angkat tangan sudah habis, Dok. Kembali ke kolom chat. Masih banyak pertanyaan ternyata, Dok. Oh iya. Masuk lagi ternyata, Dok. Coba Bang, barangkali bisa saya bantu.
Tadi, oh iya ini, apakah benar minum es mengakibatkan amandel bengkak? Minum es itu sebenarnya bukan menyebabkan pembengkakan, tapi yang barengannya minum es itu tadi loh. Oke, pewarnanya, Pewarnanya, perasanya, kemudian perasanya. oke. Minum es itu kan nggak asyik kalau nggak manis. Iya benar banget. Kadang kalau minum manisnya itu dari mana, itu yang harus perhatikan ya. diperhatikan. Oke, siap. Diperhatikan dari sisi penyiapan makanannya. Kadang kan kalau misal beli di warung yang kurang higienis, itu kan sendoknya ditaruh di mana, Iya. ambil gula langsung dimasukkan. Nah itu yang bermasalah itu sebenarnya di situ. Oke, Tapi bukan minum esnya ya. bukan esnya. Oke. Kecuali kalau esnya ya, mohon maaf, kayak barangkali kayak di Vrindapan itu ya, Oke, oh ditarik iya. di jalan itu, kemudian ambil pakai tangan, nah itu esnya sudah tercemar. Iya, oke. Kalau esnya secara zahirnya, secara fisik, materinya enggak. Oke, bukan esnya yang Bukan menyebabkan. esnya. Oke, semoga sudah menjawab. Oke, ada pertanyaan lagi. Apakah dalam operasi tonsilitis radang amandel, tonsil penderita diangkat, dipotong, atau Nah, dibuang? Nah, bagian yang ini dipotong. mau saya share nih biar Oke, bisa oke, lihat. Ini oke, aja berarti- sekalian mumpung ada pertanyaannya. Oke, Ini udah masuk ya. Oke, bisa di play ya dok ya. Tinggal play ya. Oke, bismillah, Nah, mudah-mudahan lancar. ini kita lihat di screen ya. Oke, jalan. Nah, ini palatin tonsilnya kanan kiri udah kelihatan. Ada spatula di bagian bawah yang alat logam itu ya, untuk nekan lidah. Itu tonsil yang kiri. Ini tonsil kiri, ini uvula ya. Indil-indil yang tadi kata orangnya. Nah, ini lidahnya. Nah, ini apa? Oh, ini bukan logam. Ini saluran apa? Tuba apa? Untuk nafas. Oke. Nah, ini penjepitnya. Penjepitnya itu fungsinya, ini udah dibius ya. Udah dibius, kemudian ini alat untuk motong. Untuk motong. Ngeri nggak sih? Ngeri nggak, Pak? Itu langsung dipotong sama dokter atau pakai kayak alat yang Iya. macam kayak apa? Tulisnya pakai apa itu? Nah, ini yang itu alat motong sekaligus untuk itu klem ya. Biar nggak Sekaligus berdarah untuk ya. untuk menghentikan perdarahan. Nah, ini sebenarnya jaringan limfoid namanya, yang bermanfaat untuk pertahanan tubuh. ya. Ya, kan dipisahkan itu. Ada, nah ini diklaim untuk menghentikan perdarahan. Oke. Nah itu ada perdarahan nanti diklaim lagi. Nah itu memberhentikan. Oke. Nah, sekaligus untuk motong. Itu udah diambil itu. Nah itu yang kiri udah diambil. Oh iya. Ini sisa jaringannya, sisa jaringannya ya. dirapikan, potong, terus tinggal dibersihkan, yang perdarahan dihentikan. Tinggal ini yang kanan. Operasi harus kanan kiri diambil semua dok? Atau sebenarnya cukup tidak juga. Cukup yang salah satu aja yang memang harus. Ada beberapa testimoni itu oleh dokter sudah disarankan untuk diambil, kemudian ikhtiar, alhamdulillah ya ba'dallah, dengan produk kita pakai Shifakit 5 handal sama propolis, alhamdulillah nggak jadi mengecil ininya. Bisa mengecil, akhirnya nggak jadi operasi. Ya tentunya kondisinya lain-lain ya tiap orang. Nge-lag nggak videonya? Iya. Nggak ya, lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Oh, udah selesai juga. Nah, itu udah diangkat. Udah diangkat semua, bersihkan, diklaim lagi, disedot, sama dihentikan perdarahannya. Nah, ini buat ini suctionnya ya, untuk nyedot
berdarah sama air ludah. Nah itu dihentikan perdarahannya. Ininya hilang. Cuman sayang aja kalau masih bisa ngecil ya. Oke. Dihentikan. Oke. Ini 7 hari ini setelah operasi. Masih ada nanah gitu ya. Itu ya sisa jaringan ini ya, jaringan ikat. Ya ada nanah tentu ya, tentu. Tapi ini masih bagus ini luka sama ininya bukan nanah. Bukan nanah yang infeksi, bukan nanah yang infeksi. Nah ini juga pasca operasinya. Habis diperiksa. Oke. Tadi kembali ke ini. Pertanyaannya tadi gimana? Oke, kembali ke pertanyaan ya. Tadi, yang tentang operasi. Apakah dalam operasi tonsilitis radang amandel tonsil penderita diangkat gitu? Nah, tonsilnya tadi, gitu ya? Tonsilnya tadi udah kelihatan ya. Oke, berarti diangkat ya? Tonsilnya ya? yang diangkat yang kanan kiri aja ya, yang tengah gandul-gandul enggak? Enggak ya. Oke, lanjut Dok. Masih ada beberapa pertanyaan kita selesaikan. Operasi amandel saat anak-anak atau setelah dewasa lebih berpengaruh mana Dok? Tips untuk menjaganya bagaimana Dok? Namanya gimana tuh maksudnya? Pengaruh nggak ada, maksudnya pengaruh terhadap apa ya? Namanya es itu kan seger Dok kalau diminum cuaca panas. Oke. Mungkin yang pertama dulu Dok, operasi amandel saat anak-anak atau dewasa? Orang dewasa tuh jarang mengalami amandel, jarang sampai membesar, jarang. Oke. Jadi pada orang dewasa tuh sangat jarang dilakukan operasi. Oke. Yang paling sering itu memang operasi itu dilakukan pada anak-anak, terutama usia kurang dari 12-an tahun. Paling sering. Oke. Begitu. Jadi mungkin tidak relate tadi ya jawaban saya, tapi maksud saya anak-anak tuh lebih sering dioperasi. Oke. Begitu. Kemudian tentang pengaruh tadi saya masih belum ngeh nih. Daripada kemana-mana, kita ke pertanyaan selanjutnya Dok. Dok, es tadi ya. Es tadi udah saya jelaskan tadi. Oh iya benar. Kemudian Dok, apakah ada terapi herbal Indo utama untuk keluhan varikokel karena belum ada di buku? Oke, varikokel ya berarti. Varikokel itu semacam varises tapi di testis ya. Kita secara spesifik sebenarnya belum ada. Maksudnya secara produk kita spesifik yang untuk kasus varikokel itu belum ada. Tapi kalau misal mau mencoba untuk kasus itu, varikokel itu kan sebenarnya ada varises ya, ada pelebaran pembuluh darah, ada pembuluh darah baru yang di situ. Nah itu yang mengganggu reproduksinya. Begitu. Jadi saya sarankan herbal-herbal yang fungsinya untuk melancarkan aliran darah. Misalnya apa Dok? Melancarkan aliran darah itu bisa pakai, kita punya produk jahe merah. Apa itu Pak Angga? Yang baru, produk baru. Jahe merah, Hiumuno. Hiumuno. Jahe merah dan itu cabai Jawa. Ya, itu fungsinya untuk melancarkan aliran darah. Sekaligus Hiumuno itu cabai Jawa dan jahe merah itu dia juga membantu meningkatkan fungsi reproduksi pria. Aliran darah meningkat, kemudian itu. Cuman sifatnya panas semua herbalnya. Seperti itu. Ya itu satu ya, fungsinya untuk melancarkan aliran darah. Juga bisa kandidat yang lain itu untuk melancarkan aliran darah bisa daun dewa atau pegagan. Cuman itu tadi kita tidak spesifik untuk kasus varikokel. Oke, siap. Begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kita cukupkan ini sebagai pertanyaan terakhir ya, Dok. Ya. Assalamualaikum Dok, Ana beberapa kali dapetin kasus wasir pada ibu hamil dan menyusui. Apakah paket wasir yang tertera di buku itu aman untuk ibu hamil Dok? Ini yang kasus wanita hamil seperti ini yang kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati. Kadang kalau untuk khawatirnya nanti berpengaruh ke janinnya. Karena itu butuh penelitian. Maksudnya butuh penelitian itu butuh preferensi herbal. Apakah daun ungu misalnya itu dia punya efek meningkatkan kontraksi. Itu yang kita kadang datanya belum cukup ke sana karena kasusnya
spesifik ya, gitu. Oke, berarti tetap kalau untuk kasus yang Untuk kaitannya kasus dengan ibu hamil dipisah dulu, harus dipisah dulu. dikonsultasikan ya. Untuk kasus ibu hamil dilihat dulu kondisinya seperti Oke, apa, harus dikonsultasikan. konsultasikan saja. Tapi kalau untuk kasus ibu menyusui sebenarnya aman itu ya. daun ungu itu relatif aman. Oke. Dia juga bisa membantu meningkatkan produksi ASI juga, melancarkan ASI. Oke, siap. Berarti Meningkatkan nafsu makan untuk juga ibu bisa. menyusui aman, kalau untuk ibu hamil harus dikonsultasikan terlebih dahulu. Ya, relatif aman ya yang untuk ibu menyusui tadi. Siap. Itu. Oke, alhamdulillah kita sudah menjawab semua pertanyaan yang luar biasa banyak ini, Dok. Monggo Dok, barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan, sama rencananya mau datang lagi ke studio ini kapan lagi, Dok? Nunggu respon aja nih. Nunggu respon dari Sobat Herbal Indo Utama, nanti bagaimana, barangkali ada respon bisa ketik di situ ya. Oke. Kalau untuk closing statement apa? Ya nggak ada ya. Nggak ada ya. Insyaallah. Oke, Masya Allah. Ya tetap ikhtiar aja, banyak bersyukur dan berdoa, semoga Allah berikan jalannya. Oke, siap. Alhamdulillah. Untuk setiap ya kondisi yang dihadapi ya, mungkin keluarga sedang sakit atau sedang ada masalah, begitu. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah rekan-rekan semua yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, ini lebih dari yang biasa kita lakukan. Ternyata hampir jam ya hampir setengah 12 ini. Mohon maaf atas kemoloran waktunya, jadi menyita waktu antum sekalian. Mudah-mudahan yang lebih ini juga membawa manfaat buat kita semua. Oke, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menyimak. Insya Allah kita berjumpa lagi di live Zoom yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.